Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang kesetimbangan kimia yang sebelumnya telah kita pelajari beberapa subjudul. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan. Bagaimana jika pada suatu reaksi kesetimbangan diberikan perubahan-perubahan? Suatu reaksi kesetimbangan mempunyai sifat berlangsung dua arah dan dinamis. Kalau ada pengaruh dari luar, sistem akan mengadakan aksi, yaitu pergeseran reaksi untuk mengurangi pengaruh tersebut. Henry Louis Quetelet, ahli kimia Prancis pada tahun 1852 sampai dengan 1911 mengemukakan suatu pernyataan mengenai perubahan yang terjadi pada sistem kesetimbangan jika ada pengaruh dari luar. Pernyataan ini dikenal dengan sebagai asas Le Chatelier, yang berbunyi, jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Asas Le Chatelier menyatakan, jika kesetimbangan dinamis terganggu akibat adanya perubahan kondisi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dengan perubahan tersebut. Sangat penting untuk memahami asas Le Chatelier karena akan sangat membantu ketika kamu menerapkan perubahan kondisi dalam reaksi yang mengalami kesetimbangan dinamis. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan adalah perubahan konsentrasi, perubahan suhu, perubahan tekanan, dan perubahan volume. Kita bahas yang pertama, yaitu pengaruh perubahan konsentrasi. Anggaplah kita memiliki persamaan reaksi kesetimbangan antara 4 zat, yaitu zat A, zat B, reaksi setimbang, zat C, dan zat D. Apa yang akan terjadi jika kita mengubah konsentrasi zat-zat yang bereaksi ini? Berdasarkan asas Le Chatelier, posisi kesetimbangan akan bergerak ke arah yang berlawanan dari perubahan. Berarti, dengan penambahan salah satu konsentrasi, misalnya konsentrasi A, maka posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk, yaitu zat C dan zat D. Begitu juga kalau zat B ini kita tambahkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Tetapi bagaimana kalau seandainya reaksi zat A ini kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebelah kiri, yaitu ke arah reaktan. Begitu juga zat B kalau kita kurangi. Sebaliknya, kalau zat C kita kurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Begitu juga zat D. Bagaimana kalau zat C ini kita tambahkan atau zat D ini kita tambahkan, maka reaksi ini akan bergeser ke arah kiri. Jadi pada reaksi kesetimbangan ini, posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan apabila jika konsentrasi zat A atau zat B ini diperbesar. Kita lihat sebuah contoh. Pada reaksi 2SO2 gas direaksikan dengan O2 gas setimbang menghasilkan 2SO3 gas. Ke arah mana kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan A, SO2 ditambah, B, SO3 yang ditambah, atau C, O2 yang dikurangi, atau SO2 yang dikurangi. Kita jawab yang pertama. Bila pada sistem kesetimbangan ini ditambahkan gas SO2, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, atau ke arah pembentukan produk, atau ke arah pembentukan SO3. Tetapi bila SO3 yang ditambah, bila pada sistem kesetimbangan ini ditambah gas SO3, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan. Ke arah mana kesetimbangan bergeser bila pada kesetimbangan? Kalau O2-nya kita kurangi atau kita ambil, maka bila pada sistem kesetimbangan ini dikurangi O2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Tetapi bagaimana kalau SO2 yang dikurangi, SO3 yang dikurangi, SO3 dikurangi, bila pada sistem kesetimbangan ini dikurangi SO3, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kita lihat reaksi berikutnya. Pada reaksi kesetimbangan berikut, Ag plus aqueous direaksikan dengan Fe2 plus ion, bentuk reaksi kesetimbangan menjadi Ag padat dan Fe3+. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika ditambahkan Ag+, atau ditambahkan Fe3+. Kemudian, atau campuran diencerkan dengan menambahkan H2O pada sistem.
Baiklah, untuk menjawab reaksi kesetimbangan berikut, ke arah mana kesetimbangan bergeser jika ditambah Ag+. Kita lihat dulu jumlah molekul sebelah kiri, koefisien ruas kiri yaitu 1, di sini 1. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1, maka jumlah molekulnya 2. Sedangkan sebelah produk atau sebelah kanan, di sini yang berlaku hanya yang ion Fe3+, 1. Sedangkan untuk Ag+ tidak berbentuk padat, maka koefisien tidak dihitung. Jika reaksi ditambahkan Ag+, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah koefisien yang lebih kecil. Jika reaksi ditambahkan Fe3+, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri, ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Jika reaksi ditambahkan air atau pengenceran, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul yang terbanyak, yaitu ke sebelah kiri. Yang kedua, pengaruh suhu dan tekanan. Untuk memahami pengaruh perubahan suhu pada kesetimbangan, kita harus mengetahui apakah reaksi tersebut menyerap atau memberikan panas. Asumsikan suatu reaksi berjalan secara eksoterm, delta H sama dengan negatif. A dirasakan dengan 2B, reaksi setimbang menghasilkan C plus D, delta H negatif 250 kJ per mol, merupakan reaksi eksoterm. Persamaan di atas menunjukkan ketika 1 mol zat A bereaksi dengan 2 mol zat B dengan menghasilkan panas sebesar 250 kJ, maka reaksi kebalikannya akan membutuhkan panas, yaitu sebesar 250 kJ pula. 250 Joule dilepaskan ketika A dan B bereaksi yang menghasilkan zat C dan zat D. Reaksi ini merupakan reaksi sebaliknya, yaitu reaksi yang membutuhkan panas, tanda panah ke sebelah sini. Lalu apa yang akan terjadi jika dilakukan perubahan suhu pada sistem? Berdasarkan asas Le Chatelier, posisi kesetimbangan akan bergerak berlawanan. Maka ketika dinaikkan suhu, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang endoterm. Endoterm berarti reaksinya ke arah kiri, yaitu pembentukan A dan B. Dengan pergeseran ini, kalor akan diserap sehingga kenaikan suhu tidak akan sebesar jika tak terjadi pergeseran. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, akan bergerak ke arah reaksi yang eksoterm, yaitu ke arah pembentukan C dan D. Perubahan suhu, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Menurut Van Hoff, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, yaitu ke arah reaksi endoterm. 2. Bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor, yaitu ke arah reaksi eksoterm. Mari kita lihat contoh berikut, yaitu reaksi 2NO gas direaksikan dengan oksigen gas. Reaksi setimbang menghasilkan 2NO2 gas, delta H sama dengan negatif 216 kJ, yang merupakan reaksi eksoterm, reaksi ke kanan eksoterm. Reaksi ke kanan eksoterm berarti reaksi ke kirinya adalah endoterm, reaksi kiri ada ke sebelah sini. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke kiri, ke arah reaktan, ke arah endoterm atau yang membutuhkan kalor. Nah, pada reaksi ini, jika reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, itu ke arah eksoterm, yaitu ke arah pembentukan 2NO2 gas. Perhatikan reaksi 2SO2 direaksikan dengan oksigen, reaksi setimbang menghasilkan 2SO3 plus 45 kilokalori. Reaksi pembuatan SO3 di atas merupakan reaksi eksoterm, sebab memiliki kalor reaksi positif. Sudah tentu reaksi ke arah kiri merupakan reaksi endoterm, arah kiri reaksi endoterm. Sehingga zat SO3 disebut zat eksoterm, suatu zat yang pada proses pembentukannya menghasilkan kalor. Dan zat SO2 dan O2 disebut zat endoterm, suatu zat yang pada proses terbentuknya memerlukan kalor. Nah, jika suhu dinaikkan, berarti kita menambahkan kalor atau memberikan kalor, berarti harus bergeser ke arah zat yang memerlukan zat endoterm.
berarti bergeser ke arah SO2 dan O2, yaitu ke arah kiri. Jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke arah zat yang mengeluarkan kalor, zat eksoterm, berarti bergeser ke SO3, itu ke kanan. Pergeseran ini karena sifat zat yang endoterm atau zat yang eksoterm. Akibatnya, harga K akan berubah. Dengan perubahan suhu, jika reaksi bergeser ke kanan, maka hasil reaksi bertambah dan fraksi berkurang. Dengan demikian, harga K akan bertambah besar. Dan jika reaksi bergeser ke kiri, maka hasil reaksi berkurang dan fraksi bertambah, maka harga K akan berkurang. Perubahan volume atau tekanan. Perubahan tekanan atau volume. Pertama, jika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, berarti volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume bersama dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. Pertama, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang reaksi kecil. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Kita lihat contoh berikut. Pada kesetimbangan berikut, N2 gas direaksikan dengan 3H2 gas, reaksi kesetimbangan menghasilkan 2NH3 gas. Kita lihat jumlah koefisien reaksi di kanan yaitu 2. Sedangkan pada jumlah koefisien reaksi di kiri yaitu 1 dan 3, kalau kita jumlahkan 4. Bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, yaitu ke arah jumlah koefisien yang kecil. Bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperkecil, maka volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu jumlah koefisien yang besar. Catatan, pada sistem kesetimbangan di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume tidak menggeser letak kesetimbangan. Baiklah, untuk sesi pertama ini kita istirahat dulu. Nanti akan lanjutkan pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.